Mereka tidak bisa mendapatkan emas dari membunuhnya karena dia dianggap sebagai player level 1. MC terkejut saat mengetahui bahwa ternyata emas bisa didapatkan dengan membunuh player lain. Ia menatap para anak buah yang tersisa dan bertanya kepada mereka apakah itulah alasan mereka membunuh player-player lain. Kelompok itu mulai bergerak mundur dengan ketakutan ketika skeleton mengelilingi mereka. MC berjalan mendekat dan memerintahkan mereka untuk menyerahkan semua senjata. Tanpa perlawanan, mereka semua menyerah dan segera menyerahkan senjata yang mereka miliki. Setelah menginterogasi mereka, salah satu pria memberitahu tentang bos besar mereka. Ia mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa sebenarnya bos tersebut. Mereka hanya mengikuti perintahnya, tetapi tidak tahu apakah dia manusia atau monster. Sungwoo mulai berpikir apakah bos besar itu adalah orang yang menciptakan monster tersebut. Jika benar, lalu bagaimana dengan kelas yang dimilikinya? Pikiran itu membuatnya bertanya-tanya apakah ada kelas dengan lebih dari 5 bintang. Ia kemudian menanyakan kepada mereka berapa banyak orang yang telah mereka bunuh sejauh ini. Setelah mendengar bahwa mereka telah membunuh lebih dari 21 orang, Sungwoo memberi isyarat kepada skeletonnya untuk menghabisi mereka. Mereka memohon agar dibebaskan, dengan alasan bahwa mereka hanya mengikuti perintah, tetapi Sungwoo tidak menunjukkan belas kasihan. Ia tahu bahwa jika mereka dibiarkan hidup sekarang, mereka mungkin akan membunuh orang lain di kemudian hari. Jisoo sedikit terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, tetapi pada akhirnya ia setuju dengan keputusan tersebut. Postingan itu kini memiliki komentar baru dari seorang pria yang menginginkan kelompok Sungwoo bertemu dengan kelompok lain karena sudah terlalu banyak pembunuh. Komentar itu ditulis oleh seorang sersan, dan ia menjadi marah setelah menyadari bahwa kini ada orang-orang yang berkeliaran membunuh manusia lain, bukan hanya monster. Tak lama kemudian, ia melihat komentar lain yang mengatakan bahwa user 157, akun milik MC, telah membunuh semua pembunuh setelah memasang jebakan menggunakan skeleton. Saat membacanya, sersan tersebut tersenyum. Ia menyadari bahwa ini adalah kelompok yang sama dengan yang pernah ia temui sebelumnya. Salah satu tentara memberitahunya bahwa ada panggilan masuk, tetapi ia menolaknya, mengatakan bahwa para penyelamat itu sedang melakukan hal yang baik. Adegan kemudian berpindah ke seorang pria berpakaian rapi yang sedang membaca komentar-komentar tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada kelompok Sungwoo karena mereka masih berusaha menyelamatkan orang lain meskipun berada dalam kondisi yang sulit. Pria itu kemudian berjalan keluar menuju cahaya terang dan bertanya kepada kelompoknya apakah mereka juga harus mulai bergerak. Saat kelompok MC berjalan di jalanan, Hanho memberitahu tentang sebuah postingan baru. Postingan itu berasal dari user bernama Prosecutor of Yongdongpo. Ia memberitahu para player bahwa mereka bisa berkomentar di postingannya jika tidak mampu membuat postingan sendiri karena membutuhkan 1000 emas. Jisoo dan Sungwoo membahas bagaimana banyak orang menggunakan postingan tersebut untuk mencari keluarga mereka yang hilang serta berbagi informasi tentang efek sinergi dan monster. Sepertinya postingan ini membantu banyak player yang tidak memiliki cukup emas untuk membuat postingan sendiri. Kelompok itu akhirnya tiba di rumah Hanho. Saat melihat apartemennya, Hanho menunjukkan ekspresi khawatir dan mengatakan bahwa ia berharap keluarganya masih selamat. MC memintanya untuk tetap tenang dan bergerak dengan hati-hati karena mereka tidak tahu situasi di sekitar. Mereka melihat bangkai orc yang tergeletak di tangga, yang membuat Hanho semakin cemas. Ia mulai berdoa demi keselamatan orang tuanya sebelum membuka pintu apartemen. Terdapat bekas tebasan besar di pintu yang membuatnya ketakutan. Ia berteriak memanggil ayah dan ibunya untuk membuka pintu. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan kedua orang tuanya berdiri di hadapannya dengan ekspresi cemas. Setelah berbincang, Hanho mengetahui bahwa kedua orang tuanya tidak memilih kartu kelas. Ayahnya mengatakan bahwa kartu tersebut tidak cukup menarik minatnya. Setelah mereka makan, Sungwoo bertanya bagaimana mereka bisa menghentikan orc. Semua pintu apartemen lain telah dihancurkan oleh orc, dan hanya pintu mereka yang masih utuh. Ayah Hanho menjelaskan bahwa ia menggunakan pestisida untuk mengusir orc, yang membuat semua orang terkejut, termasuk MC. Ibunya dengan bangga menambahkan bahwa semua orc melarikan diri ketika suaminya menggunakan pestisida. Mendengar hal itu, Hanho hampir menyemburkan minumannya karena terkejut. Setelah makan malam, kedua orang tua Hanho mengucapkan terima kasih kepada Sungwoo dan Jisoo karena telah membawa Hanho pulang dengan selamat. Mereka kemudian menawarkan teh hijau karena tidak memiliki minuman lain di rumah. Hanho mengatakan bahwa ia juga membantu dengan menembakkan pedang, tetapi orang tuanya menolaknya. Saat mereka semua beristirahat di dalam rumah, beberapa anak geng motor di luar menunjuk ke arah lampu yang menyala dan menyeringai dengan niat jahat. Jisoo menjadi orang pertama yang keluar dari kamar mandi.
Orang tua Han Ho mengira tubuhnya lemah dan mulai merasa bersalah padanya. Sementara itu, Han Ho berpikir dalam hati bahwa Jisoo sebenarnya 30 kali lebih kuat darinya. MC merasa lega setelah akhirnya selesai mandi. Ia bersyukur karena orang tua dan temannya masih selamat. Jika bukan karena bau pestisida yang kuat itu, mereka mungkin akan bernasib sama seperti player lainnya. Meskipun dunia telah jatuh ke dalam kekacauan, masih ada hal positif yang tersisa. Setelah mandi, kelompok itu mulai menyiapkan senjata mereka. Han Ho bertanya kepada MC tentang pendapatnya karena mereka tidak bisa berada di tempat itu selamanya. Ia mengatakan bahwa mereka harus memutuskan kemana mereka ingin pergi, lalu segera bergerak. Sung Woo berpikir bahwa kelompok yang datang pertama kali kemungkinan adalah para penjaga. Jika ada kelompok mereka di sekitar, maka bisa terjadi pertempuran besar. Masalah utama mereka adalah mencari tempat tujuan karena mereka tidak memiliki objektif yang jelas. Saat Sung Woo masih berpikir, Han Ho menyalakan ponselnya dan berteriak memanggilnya untuk melihat sesuatu. Ia mengatakan bahwa orang yang sebelumnya membuat postingan agar player lain bisa berkomentar telah membuat postingan baru. Dalam postingan tersebut, player itu mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan zona keselamatan di dalam YDP dengan bantuan rekan yang memiliki kelas bintang 3. Namun, untuk mempertahankan zona itu, mereka membutuhkan emas atau ransum. Jisoo membaca postingan tersebut dan bertanya apakah mereka bisa mempercayai orang itu. Han Ho berpikir bahwa orang tersebut benar-benar memiliki niat baik untuk membantu orang lain. Sementara itu, Sung Woo masih belum yakin. Ia mengatakan bahwa sekarang ia mengerti mengapa orang itu membuat postingan lain semalam. Meskipun mereka mungkin tidak berbohong tentang zona keselamatan, mereka tetap menghabiskan 1.000 emas untuk membuka papan pesan baru bagi para player. Karena itu, tampaknya tidak mungkin mereka melakukan semua ini hanya karena kebaikan hati. Sung Woo menyuruh mereka melihat kolom komentar yang dipenuhi pujian untuk player tersebut. Ia berpikir bahwa orang itu melakukannya untuk mendapatkan reputasi dan pengakuan di antara para player. Terlihat jelas bahwa mereka akan segera membentuk sebuah kelompok besar. Jika itu terjadi, mereka tidak perlu melakukan apapun karena semua sumber daya yang mereka butuhkan akan datang dengan sendirinya. Sung Woo tidak percaya bahwa orang tersebut melakukan semua ini demi kepentingan orang lain. Jisoo mengatakan bahwa mungkin Sung Woo terlalu banyak berpikir, tetapi stasiun terlalu jauh bagi mereka untuk dijangkau, sehingga mereka tidak benar-benar bisa memastikan apapun. Sung Woo kemudian menemukan sebuah komentar dari Chief Go yang mengatakan bahwa ada zona aman lain di kuil Hwasong. Dalam komentarnya, ia menyebutkan bahwa ia membutuhkan uang. Para player tidak menyukai bagian tentang uang itu, tetapi mereka tetap tertarik dengan keberadaan zona aman tersebut. Sung Woo bertanya kepada Han Ho tentang jarak kuil tersebut dari lokasi mereka sekarang. Han Ho mengatakan bahwa dibutuhkan sekitar 20 menit perjalanan dengan bus. Mendengar bahwa jaraknya tidak terlalu jauh, para mereka memutuskan untuk menjadikannya tujuan berikutnya. Saat mereka semua siap untuk pergi, Sung Woo meminta maaf kepada orang tua Han Ho karena tiba-tiba meminta mereka untuk ikut bersama. Ayah Han Ho tersenyum dan mengatakan bahwa tidak apa-apa. Ia senang karena Sung Woo telah membawa anaknya pulang dengan selamat, sehingga ia bersedia mengikuti keputusan mereka. Ibu Han Ho kemudian memperingatkan bahwa selain monster, ada juga bandit yang berkeliaran di daerah tersebut. Sung Woo sedikit bingung mendengarnya dan bertanya apa maksudnya. Ayah Han Ho menjelaskan bahwa bandit tersebut hanyalah sekelompok anak SMA yang berkeliling dengan motor dan mencuri barang-barang dari orang lain. Sung Woo mengeluh ketika menyadari bahwa sekarang ia juga harus berurusan dengan penjahat manusia. Tiba-tiba, mereka mendengar suara motor yang mendekat. Saat menoleh, mereka melihat sekelompok pria dewasa yang berusaha terlihat kuat. Mereka berhenti tepat di depan dan menuntut agar semua barang diserahkan. Para pria itu bahkan mengancam mereka dengan nomor besi dan tongkat baseball. Sung Woo menatap mereka dengan senyum tipis dan bertanya apakah mereka benar-benar yakin memiliki jumlah yang lebih banyak. Di belakangnya, beberapa mata berkilau mulai bermunculan. Para bandit itu tiba-tiba berbalik dan pergi sebelum Sung Woo sempat mengatakan apapun lagi. Kejadian itu terasa aneh karena mereka tidak tahu apa yang membuat para bandit tersebut ketakutan. Sung Woo menoleh ke belakang dengan ekspresi waspada dan melihat sepasang monster berdiri di sana, menatap mereka secara langsung. Karena monster-monster itu tidak langsung menyerang, ia menyarankan agar mereka mundur perlahan. Ia tidak ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan monster berkaki 4 itu. Meskipun monster-monster tersebut tidak mengayunkan tangan atau melompat ke arah mereka, keseimbangan mereka terlihat sangat baik. Jika salah satu anggota kelompoknya terjatuh, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Kelompok itu perlahan mundur kembali ke gedung apartemen.
Han Ho bertanya kepada MC apakah mereka aman di dalam. Namun, dengan monster-monster itu masih mengawasi, Sungwoo tahu bahwa satu-satunya cara adalah memancing mereka keluar. Saat ia masih memikirkan rencana selanjutnya, salah satu monster menyerang dan menabrak dinding di depan mereka. Sungwoo segera melempar botol asam ke arah monster tersebut, membuat tubuhnya terbakar. Saat monster itu masih kesakitan, MC memerintahkan skeletonnya untuk mulai menembak. Satu-satunya keunggulan mereka dibanding monster adalah kemampuan menyerang dari jarak jauh. Tiba-tiba, monster itu mengeluarkan cairan asam hijau dari mulutnya. Sungwoo tertawa ketika menyadari bahwa skeletonnya menggunakan lendir slime tersebut. Untuk menutup celah, Rikti melompat dari lantai pertama dan menyerang monster di bagian depan. MC mendapatkan 240 emas setelah membunuh monster tersebut. Monster lainnya terlihat ketakutan ketika melihat skeleton mendekat dengan pedang terhunus. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membunuh semua monster yang tersisa. Sungwoo mendapatkan pengalaman dan naik ke level 7. Jisoo menunduk dan mengatakan bahwa ia merasa semakin menjadi beban bagi Sungwoo. MC mengatakan bahwa itu tidak benar dan menjelaskan bahwa situasi tersebut memang tidak menguntungkan bagi siapapun. Sungwoo memandang Jisoo dan berpikir bahwa meskipun kelasnya adalah Tiger Hunter, ia harus menganggapnya sebagai kelas yang spesial karena fokus pada peningkatan kekuatan fisik. Dibandingkan dengan Han Ho, dia jauh lebih berkembang. Sangwoo mencoba membangkitkan Wolf, tetapi gagal karena levelnya masih terlalu rendah. Dia menyarankan agar mereka terus bergerak karena mungkin masih ada lebih banyak monster di sekitar. Di tempat lain, sebuah helikopter militer dikejar oleh naga yang terbang. Kapten berteriak kepada pilot agar terbang lebih cepat, tetapi pilot menjawab bahwa mereka sudah terbang dengan kecepatan maksimum. Kapten menghina Sersan Kim karena tidak menjelaskan tentang naga-naga itu secara lebih rinci dalam laporannya. Pilot mengingatkan Kapten bahwa dialah yang menolak laporan tersebut hanya karena Kim hanyalah seorang sersan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul yang menyatakan bahwa bos lapangan Wife telah muncul. Naga itu menangkap helikopter dengan cengkramannya dan menghancurkannya seolah-olah tidak berarti apa-apa. Naga tersebut bertengger di atas sebuah bangunan besar dan mengaum dengan suara yang sangat keras. Sungwoo dan kelompoknya melihat kejadian itu dan terkejut. Han Ho sempat berpikir bahwa helikopter militer mungkin bisa melakukan sesuatu terhadap monster itu, tetapi kenyataannya tidak. Ayah Han Ho menyadari bahwa naga-naga tersebut berniat tinggal di atas bangunan itu. Mereka sudah semakin dekat dengan tujuan, tetapi tidak bisa melanjutkan selama monster itu masih berada di sana. Sungwoo memberitahu mereka bahwa mereka akan berangkat setelah situasinya memungkinkan dan menyarankan agar mereka beristirahat terlebih dahulu. Saat malam tiba, naga-naga itu tertidur di atas bangunan, sementara kelompok tersebut beristirahat di tanah. Tiba-tiba, MC melihat kilatan cahaya yang diikuti oleh notifikasi sistem yang mirip dengan yang muncul pada awal kiamat. Itu menandai fase kedua pemilihan kartu. Han Ho berteriak kepada orang tuanya agar tidak mengulangi kesalahannya dengan memilih kartu berbintang rendah. Ayahnya menjawab bahwa ia tidak akan membuat kesalahan karena telah bermain kartu selama 20 tahun. Saat Sungwoo memperhatikan, ia menyadari bahwa hanya tersisa 15 detik. Karena ia sudah memilih kartu sebelumnya, kartu ini akan berfungsi sebagai kartu kelas kedua yang ditambahkan pada kelasnya saat ini. Salah satu kartu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Ia menyadari bahwa orang lain juga telah memilih kartu mereka. Han Ho dengan sangat hati-hati meneliti kartu-kartu tersebut, mencari yang memiliki jumlah bintang terbanyak. MC tahu bahwa ia tidak bisa memilih kelas kedua hanya berdasarkan jumlah bintang. Ia perlu menemukan kartu yang bisa dikombinasikan dengan kelas yang dimilikinya sekarang. Akhirnya, ia menemukan kartu yang sesuai dengan kebutuhannya dan langsung memilihnya. Ia memilih kartu Link bintang 3 untuk kelas Dark Mage. Notifikasi sistem memberitahu bahwa kartu tersebut akan dikombinasikan dengan kartu kelasnya saat ini untuk memberinya skill baru. Sungwoo melihat detailnya dan merasa puas karena semuanya cocok dengan kelas Necromancer miliknya. Sementara itu, Han Ho mengeluh karena tanpa sengaja memilih kartu kelas bintang 1. Skill baru yang didapat Han Ho memungkinkannya memperoleh efek buff selama 10 detik setelah membunuh musuh. Saat ia masih mengeluh, ia mendengar ayahnya bertanya apakah ia memilih kartu yang tepat. Ayahnya kemudian memperlihatkan kartunya sendiri, yaitu kartu kelas bintang 3 yang memungkinkan penciptaan zona aman. Sungwoo merasa sangat bersemangat melihat hal itu karena berarti mereka tidak perlu pergi ke kuil lagi. Ketika ayah Han Ho terus menggoda putranya, Sungwoo bertanya kepada ibu Han Ho kartu apa yang ia pilih. Ibu Han Ho menjawab bahwa ia memilih kartu kelas chef bintang 1. Mendengar itu,
Sunguo berkata bahwa seharusnya ia memilih kelas yang lebih berguna dalam pertempuran. Sementara percakapan itu berlangsung di belakang, Sunguo menoleh ke arah Jisoo dan menanyakan kartu yang ia pilih. Jisoo menjawab bahwa ia memilih kartu kelas Hitman bintang 3. Kartu itu memberinya kemampuan pasif tingkat tinggi yang mempertajam persepsinya saat berada dalam bahaya. Jisoo menyadari bahwa MC telah berkembang menjadi sangat kuat. Ia mampu memanfaatkan taktik dalam pertempuran dan membuat keputusan yang tepat bahkan dalam situasi tertekan. Jisoo berpikir bahwa ia tidak pernah bisa seperti MC yang terlihat begitu tenang, tetapi ia juga harus menjadi lebih kuat. Karena itu, ia memutuskan untuk menemukan jalannya sendiri jika ia tidak bisa menjadi seperti MC. Ia tahu bahwa dirinya harus memperkuat pikiran dan tubuhnya. MC kemudian memanggil ayah Hanho dan memintanya menjelaskan kemampuannya dengan lebih rinci. Kelas pionir memungkinkan penggunanya menciptakan camp pionir. Camp tersebut mengonsumsi 10 mana setiap 10 menit dan memungkinkan para player menghindari serangan monster. Zona penyelamatan memiliki area terbatas dan dapat dihancurkan oleh serangan yang kuat. Setelah zona itu aktif, para player di dalamnya harus membayar 100 emas setiap 10 menit. Sunguo menyadari bahwa akan sulit mempertahankan zona aman di lokasi mereka saat ini. Selain itu, mengumpulkan kelompok besar di satu tempat juga bukan ide yang bagus. Ia menyarankan agar kemampuan tersebut hanya digunakan dalam keadaan darurat dan mereka harus menemukan lokasi yang tepat untuk zona itu. Saat melihat keluar jendela, Sunguo menyadari bahwa para naga mulai bergerak. Ketika naga-naga itu akhirnya terbang menjauh, mereka pun bisa meninggalkan bangunan tersebut. MC meminta Hanho untuk mencari informasi tentang lokasi zona aman di forum. Saat itu, Sunguo memiliki lebih dari 24.000 emas. Ia tahu bahwa emas tersebut harus digunakan untuk memperkuat diri karena mereka tidak tahu kapan akan kembali menghadapi monster tingkat tinggi. Hanho belum menemukan lokasi zona aman meskipun telah menelusuri seluruh forum. Tiba-tiba, kelompok itu mendengar suara mesin motor. Tak lama setelah naga-naga pergi, para bandit kembali muncul. Hanho memberitahu MC bahwa kemungkinan besar mereka adalah bandit yang mereka temui semalam. Sunguo tersenyum dan berkata bahwa mereka seharusnya menanyakan informasi zona aman kepada para bandit itu, karena mereka selalu mengambil emas dari orang lain dan pasti memiliki tempat untuk menghabiskannya. Para bandit berbicara tentang zona aman sambil berjalan. Mereka mengeluh karena kurang beruntung sebelumnya, tetapi berharap kali ini mendapat hasil besar, seperti para penjudi yang percaya bahwa 90% berhenti tepat sebelum menang besar. Para bandit akhirnya kembali ke tempat persembunyian mereka, tetapi tempat itu terlihat kosong. Mereka dengan hati-hati memasuki area tersebut dan menemukan teman-teman mereka bersembunyi. Para bandit bertanya tentang Eugene yang tampaknya menghilang. Para bandit mulai menangis dan memberitahu bahwa pria itu kembali dan membawa Eugene karena ia tidak mengumpulkan cukup uang. Tiba-tiba, Eugene masuk ruangan dan menyuruh mereka untuk diam. Pria itu bertanya kepadanya apakah ia baik-baik saja, tetapi ekspresinya berubah sepenuhnya ketika ia melihat wajahnya. Wajah Eugene tampak seperti seorang vampir. Ia berjalan melewati Eugene menuju ruangan bos mereka. Bos itu memanggilnya dengan nama Tai Xiong dan bertanya mengapa ia membunuh Wusuk. Padahal Wusuk setia pada tujuan mereka dan juga merupakan pemimpin mereka. Para bandit mengatakan bahwa Wusuk menyerang mereka lebih dulu, sehingga mereka tidak punya pilihan. Bos itu kemudian bertanya apakah Tai Xiong juga berniat membunuh Eugene. Tai Xiong membela diri dengan mengatakan bahwa jika seorang vampir berhenti meminum darah, mereka akan mulai kehilangan kendali. Bos itu terdiam sejenak, lalu bertanya apakah Tai Xiong tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh Wusuk. Pertanyaan itu membuat Tai Xiong tersentak, dan tidak bisa membantahnya. Bos itu mengingatkannya bahwa ia telah mengizinkan mereka bekerja untuknya. Mereka tidak akan bertahan lama jika melanggar perintah. Tai Xiong kemudian berbalik pergi sambil mengatakan bahwa ia akan memikirkan semuanya. Namun, Tai Xiong belum selesai. Ia menghentikan bos itu dan mengancam bahwa jika ia tidak mengumpulkan 10.000 emas dalam 2 hari, maka ia akan menjadi orang berikutnya yang mati. Saat itu terjadi, mereka mulai mendengar suara dari luar ruangan. Sunguo dan kelompoknya telah memasuki tempat persembunyian mereka. Sunguo mengeluh tentang pelayanan pelanggan di tempat itu. Bos tersebut mengira Sunguo ingin membeli sesuatu, sehingga ia bertanya apa yang mereka inginkan. Sunguo mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya, memerintahkan agar mereka menyerahkan semua yang mereka miliki. Vampir itu tertawa dan mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ia mengira bahwa kelompok inilah yang telah membunuh seluruh anggota gengnya. Dengan marah, vampir itu menyerang mereka,
tetapi sebuah skeleton orc menangkapnya. Sungwoo menusukkan pedangnya menembus leher dan bertanya apakah vampir itu bisa mengembalikan kepalanya. Dua skeleton orc menahan vampir tersebut sementara Sungwoo mendorong pedangnya sepenuhnya menembus tenggorokannya. Sungwoo memperingatkan bahwa ia akan membunuhnya jika ia bergerak sedikit saja. Ia kemudian bertanya apakah vampir itu adalah Lord Vampir. Mendengar pertanyaan itu, vampir tersebut tertawa keras. Ia tiba-tiba membebaskan diri dan menghancurkan pedang Sungwoo. Vampir itu berusaha menyerang MC, tetapi dihantam oleh beberapa pedang. Hampir seolah-olah MC bisa membaca gerakan berikutnya. Sebelum vampir itu sempat bergerak, Jisoo bergegas maju dan memotong salah satu lengannya. Vampir itu menjerit kesakitan sementara darah muncrat dari tangannya. Ia bahkan tidak bisa meregenerasi lengannya dengan benar karena efek api dari serangan tersebut. Jisoo kembali menyerang dengan ledakan api yang menyembur dari pedangnya, tetapi kali ini vampir itu berhasil menghindar ke samping. Pada saat yang sama, Jisoo maju menyerang. Hal itu membuat vampir tersebut semakin marah dan mulai melawan balik. Terlihat bahwa Jisoo mampu menandingi kecepatan vampir itu. Saat mereka bertarung, vampir tersebut mencoba menyerang dengan pedangnya. Tetapi Jisoo merasakannya berkat kemampuan barunya dan dengan mudah menangkis serangan itu. Vampir tersebut kemudian diserang dari belakang oleh skeleton orc. Berkat kemampuan baru Sungwoo, para skeleton berada di bawah efek aura kematian yang membuat mereka jauh lebih kuat, sementara musuh menjadi melemah. Sungwoo sebelumnya berpikir bahwa semua pasukan undeadnya akan musnah saat menghadapi vampir. Namun kini, berkat kemampuan barunya, mereka mampu bertahan. Skeleton orc itu dengan cepat menjatuhkan vampir ke tanah. Tanpa tempat untuk melarikan diri, vampir itu berteriak dan bertanya apa yang sebenarnya mereka inginkan. Ia menatap MC dan menyadari bahwa dialah yang mengendalikan para skeleton. Melihat MC tampak lemah, vampir itu berniat menghabisinya dengan satu serangan. Rencananya adalah mendekati MC sambil berpura-pura berbicara, lalu menyerangnya. Namun sebelum ia sempat bergerak, tubuhnya sudah tertahan oleh beberapa pedang tulang. Sungwoo mengatakan bahwa ia masih bisa berbicara meskipun pedang-pedang itu menembus perutnya. Sungwoo menatap vampir itu dengan dingin dan bertanya apakah ia menginginkan lebih. Sementara itu, Tai Xiong menyaksikan semua ini dengan penuh ketidakpercayaan, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengalahkan monster sekuat itu. Vampir tersebut tertawa dan memperingatkan mereka agar tidak terlalu membanggakan diri hanya karena berhasil melukainya. Ia mulai berubah menjadi makhluk yang lebih mengerikan dan mengatakan bahwa mereka semua akan mati setelah rencananya berhasil. Sungwoo akhirnya kehilangan kesabaran dan memerintahkan Jisoo untuk mengakhiri semuanya. Jisoo segera menebas kepala vampir itu, dan monster tersebut pun mati. Melihat itu, Tai Xiong segera memohon agar nyawanya diselamatkan, bersikeras bahwa ia dan teman-temannya tidak terlibat dalam semua ini. Sungwoo tersenyum dan mengatakan bahwa ia hanya ingin mereka mengembalikan semua yang telah mereka rampas. Para bandit menyerahkan seluruh emas mereka, tetapi jumlahnya tidak seberapa. Jisoo menatap tubuh vampir yang tak bernyawa dan bertanya apakah bos itu adalah vampir lain yang sebelumnya ia bicarakan. MC menjawab bahwa siapapun orang itu, jelas ia telah berkembang sangat kuat. Ia bahkan memiliki sistem pengumpulan uang, sehingga tampak jelas bahwa semua ini telah direncanakan dengan matang. Jisoo sulit percaya bahwa ada seseorang yang mampu beradaptasi dengan dunia ini lebih cepat daripada Sungwoo. Rasanya orang itu jauh lebih cocok hidup di dunia seperti ini dibanding sebelumnya. MC menyadari bahwa akan ada lebih banyak vampir yang muncul, karena bos dan bawahannya memiliki kemampuan untuk mengubah player lain menjadi vampir. Ia tahu bahwa mengalahkan satu saja sudah membutuhkan seluruh timnya. Jika para vampir itu berkumpul dan menyerang bersama-sama, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan kembali. MC kemudian menoleh ke para remaja dan bertanya kepada mereka tentang lokasi gerai. Taesung dengan senang hati menawarkan diri untuk membawa mereka ke sana. Tak lama kemudian, mereka semua berhenti bergerak ketika sebuah notifikasi sistem muncul. Notifikasi itu memperingatkan bahwa player yang belum memilih kartu, meskipun sudah diberi kesempatan, akan menghadapi sesuatu yang buruk. Salah satu remaja langsung berteriak karena ia belum memilih kartu. Ia mengatakan bahwa sistem itu terlihat menjijikan dan ia tidak mempercayainya. Ia menunjuk seorang pria lain dan memberitahu bahwa orang itu juga belum memilih kartu. Tidak lama setelah itu, notifikasi sistem berwarna merah kembali muncul, menyatakan bahwa player yang belum memilih kartu akan diubah menjadi monster. Kedua player tersebut menjerit ketika tubuh mereka mulai berubah. Sungwoo melihat perubahan itu dan langsung menyadari bahwa mereka tidak akan mampu melawan jika transformasi tersebut selesai.
Ia segera memerintahkan semua orang untuk menyerang mereka selagi mereka masih dalam proses berubah. Sementara itu, orang tua Han Ho yang menunggu di luar mulai merasa cemas. Sang ibu bertanya-tanya apakah tidak apa-apa menyakiti para bandit itu. Ayah, Han Ho menghentakkan kakinya dan berkata bahwa para remaja tersebut telah membuat banyak orang menderita dan bahkan membunuh beberapa di antaranya, sehingga mereka pantas menerima apapun yang terjadi pada mereka. Di dalam bangunan, skeleton orc berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan monster-monster itu sebelum perubahan mereka selesai. MC tahu bahwa satu-satunya pilihan adalah membunuh mereka selama proses transformasi berlangsung. Tiba-tiba, salah satu monster menyerang skeleton dan menghancurkannya. MC tidak bisa percaya bahwa monster tersebut memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Rikti dan para orc terus menyerang para monster itu hingga akhirnya berhasil mengalahkannya. MC menerima 3.000 emas untuk setiap pembunuhan dan levelnya meningkat hingga level 8. Ia menatap mayat-mayat yang tergeletak dalam kekacauan sambil bertanya-tanya jenis monster apa mereka, mengingat jumlah emas yang mereka hasilkan. Ia kemudian memilih kartu statistik acak yang meningkatkan kecepatannya sebesar 3 dan merasa cukup puas dengan hasil tersebut. Jisoo mengatakan bahwa peningkatan statistik itu sangat berguna karena musuh kemungkinan akan memfokuskan serangan mereka kepadanya setelah menyadari bahwa dialah yang mengendalikan para skeleton. Sementara itu, Han Ho masih terlihat gelisah, memikirkan apakah mereka akan terus menghadapi monster-monster mengerikan seperti ini. Mendengar kekhawatiran itu, MC mengatakan bahwa ia sudah memiliki rencana sendiri. Ia berniat mengubah monster-monster tersebut menjadi skeletonnya. Ia belum pernah mencoba melakukannya pada manusia karena hal itu bisa memberi reputasi buruk di antara para player. Namun, situasinya kini berbeda. Masih banyak player yang belum memilih kartu, dan semuanya akan segera berubah menjadi monster. Jika ia ingin melawan mereka, ia harus berhenti memikirkan reputasinya. Sambil mengubah monster-monster itu menjadi skeletonnya, ia berpikir bahwa mereka mungkin bisa bekerja sama untuk melawan para vampir. Taesung melihat dengan penuh rasa takut. Sungwoo menatap Taesung dengan ekspresi dingin dan kembali meminta lokasi gerai. Taesung menjelaskan bahwa gerai tersebut berada di kompleks mobil bekas, dan orang-orang yang mengelola tempat itu melakukan berbagai tindakan buruk. Kelompok mereka hanya mengambil barang, tetapi orang-orang di sana bekerja langsung di bawah perintah vampir dan memburu orang-orang untuk mereka. Mendengar hal itu, Sungwoo meminta Taesung membawa mereka ke tempat tersebut. Mereka pun berjalan menuju kompleks mobil, dikelilingi oleh para orc dan skeleton monster. MC merasakan ada sesuatu yang tidak beres karena ia tidak melihat penjaga apapun di area itu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara mencurigakan, dan MC segera memerintahkan semua orang untuk bersembunyi. Mereka semua menyaksikan pertarungan antara monster beruang dan vampir. Vampir itu terlihat terdesak, sementara lawannya menyerangnya menggunakan rantai. Sungwoo memperhatikan monster tersebut dan mulai berpikir apakah vampir itu sedang menangkap monster beruang. Ia segera menyadari bahwa makhluk itu kemungkinan besar adalah manusia yang sebelumnya mereka tangkap. Karena tidak memilih kartu, mereka berubah menjadi monster beruang. Saat pertarungan tampak hampir selesai, vampir itu melompat dan menyerang monster beruang dari atas. Monster itu terluka, tetapi masih sempat menyerang balik. MC menyadari bahwa situasi ini justru sangat menguntungkan. Jika ia memanfaatkan kesempatan ini dengan benar, ia bisa menjadikan monster itu sebagai bawahannya. Ketika keduanya kembali ke dalam pertempuran, MC memerintahkan para skeleton untuk menyerang. Skeleton berhasil menumbangkan vampir. Namun monster beruang berhasil bertahan. Ia mencoba menangkap skeleton. Namun skeleton lain datang dan mengalahkannya. MC mendapatkan 3.500 emas setelah membunuh monster beruang itu. Namun, karena kapasitas skeletonnya sudah penuh, ia harus menghancurkan salah satu skeleton miliknya untuk mengambil alih monster beruang tersebut. Ia menghancurkan salah satu orc dan menggantikannya dengan yang jauh lebih kuat. Ukuran monster beruang itu sangat besar dan tampaknya sudah mencapai batas maksimal untuk skeleton tingkat menengah. Tiba-tiba, Han Ho melihat bus sekolah mereka terparkir di antara mobil-mobil lain. Kelompok itu pun menyadari bahwa para vampir telah menangkap para pelajar. Sungwoo menyadari bahwa jika semua pelajar di dalam bus itu benar-benar ditangkap, jumlah musuh yang harus mereka hadapi akan jauh lebih banyak. Mereka tidak bisa langsung menyerbu karena berisiko memicu kegaduhan. Ia kemudian menoleh ke Taesung dan bertanya tentang lokasi gerai. Saat Taesung hendak memberikan arahan, seseorang menekan tangannya. Ia menoleh dan melihat Eugene, temannya, yang ternyata telah berubah menjadi vampir. Vampir itu tertawa ketika mendengar nama wanita tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya belum menyakiti Eugene karena ia menganggap mereka semua sebagai anak-anaknya.
Ia datang ke tempat itu untuk melihat siapa yang telah membunuh para vampirnya. Sungguo menyadari bahwa wanita itu telah terpengaruh dan menduga vampir tersebut datang setelah merasakan kematian vampir lain. Sungguo mengatakan bahwa vampir itu terlalu banyak bicara untuk seorang tuan vampir. Vampir tersebut tertawa dan berkata bahwa ia memang terbiasa menjelaskan sesuatu kepada orang bodoh. Karena kebiasaan itu, beberapa orang bahkan memanggilnya profesor. Karena merasa penjelasannya tidak akan didengarkan, vampir itu mengatakan satu hal, bagi mereka semua hanyalah daging mati. Ia kemudian melepaskan kutukan tingkat rendah pada MC, kutukan yang hanya bisa dinetralisir dengan sihir suci. Tuan vampir itu tertawa sambil bersiap membunuh MC dan teman-temannya. Namun sebelum ia sempat bergerak, wajahnya sudah dihantam oleh Sungwo. Hanho yang melihat kejadian itu bertanya apakah MC masih bisa disebut manusia. MC menatap tanda merah di tangannya dan bertanya-tanya apakah itu berkaitan dengan kutukan tadi. Untungnya, tanda itu tidak memberikan efek langsung padanya. Hanho muncul dengan dramatis dan mengulurkan tangan dengan gaya sok pahlawan. MC menatapnya dan berpikir bahwa standar dunia benar-benar telah jatuh jika orang seperti Hanho bisa disebut pahlawan. Hanho memegang tangan MC dan mencoba menghilangkan kutukan tersebut, tetapi sihir sucinya tidak cukup kuat. Kutukan itu hanya berfungsi untuk menunjukkan lokasi MC kepada Tuan Vampir setiap 12 jam. Tak lama kemudian, MC menerima notifikasi quest baru. Itu adalah quest khusus yang mengharuskannya membunuh Tuan Vampir. Hadiahnya adalah 30.000 emas dan satu tiket item peringkat C. Quest itu justru membuat segalanya lebih jelas. MC memutuskan untuk membunuh Tuan Vampir terlebih dahulu sebelum dirinya yang dibunuh. Ia kemudian mendekati Taisong dan menanyakan tentang gerai. Setelah itu, kelompok mereka masuk ke toko item peringkat D. Di dalam toko, mereka harus memilih satu dari 4 pilihan, mulai dari perunggu hingga platinum. Bola termahal membutuhkan 100.000 emas. MC memutuskan untuk masuk lebih dulu. Ia memiliki tiket peringkat tanpa batas yang memungkinkannya mengakses bola platinum. Namun, ia memilih untuk menyimpannya karena merasa tiket itu akan lebih berguna di waktu yang tepat. Saat ini, ia masih cukup kuat untuk bertahan tanpa bantuan item tambahan. Ia memilih opsi emas dan masuk ke layar lain yang menampilkan berbagai pilihan. Ia teringat kejadian sebelumnya dan menyadari bahwa pilihan pertama, tanpa memedulikan harganya, selalu memiliki peluang tertinggi untuk memberikan item terbaik. Dia bertaruh pada teori tersebut dan beruntung bagi dia menerima hadiah yang cocok untuk kelasnya. Ia mendapatkan kartu skill eksklusif. Keterampilan barunya tidak memerlukan mana dan memungkinkannya menciptakan ruang aman bagi skeleton-skeletonnya. Skeleton dapat beristirahat dan memulihkan diri di dalam ruang tersebut, sehingga skeleton tidak perlu diciptakan kembali setiap kali digunakan. Apabila dia membangkitkan banyak skeleton sekaligus, maka akan terbentuk Curse of the Deity yang semakin kuat seiring bertambahnya jumlah skeleton. Jisoo dan Hanho memandangnya dengan terkejut karena dia selalu memperoleh item terbaik. Mereka mengabaikan Sangwo untuk mencoba keberuntungannya. Sementara itu, Seungwo mulai mencoba skill barunya dan mengirimkan skeleton-skeletonnya ke dalam ruang aman. Ruang tersebut hampir menyerupai sebuah inventory besar baginya. Dia dapat menyimpan skeleton di dalam inventory itu dan memanggilnya kembali kapan saja. Ketika dia menolak kepada teman-temannya untuk bertanya item yang mereka peroleh, dia justru melihat raut wajah keduanya yang dipenuhi kekecewaan. Ternyata Jisoo hanya mendapatkan sebuah kotak P3K peringkat B dan beberapa perlengkapan perjalanan, sedangkan Hanho memperoleh armor kulit kualitas buruk. Melihat kondisi mereka, dia merasa ragu untuk segera melanjutkan perjalanan. Pada saat yang sama, para vampir menahan semua pelajar yang telah mereka tangkap. Dengan mayat-mayat teman-temannya berserakan di sekelilingnya, Kyungso berpikir bahwa seharusnya dia mengikuti MC pada saat itu. Dia menyadari bahwa keputusannya membawa semua orang ke bus militer adalah sebuah kesalahan. Ketika mereka akhirnya tiba di sana, setelah dengan hati-hati menghindari mayat-mayat, mereka mendapati bahwa bus tersebut telah dihancurkan dan ditinggalkan. Semua orang mulai bertanya kepadanya tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kepanikan besar menyebar di antara para pelajar ketika mereka berusaha memikirkan langkah berikutnya. Seluruh pandangan tertuju pada Kyungso, menantikan pendapatnya. Kyungso merasa terkejut dan bertanya dalam hati mengapa justru dirinya yang harus memikul tanggung jawab tersebut. Dia hanya membawa mereka ke bus. Salah seorang pelajar kemudian menunjukkan ponselnya dan memberitahunya tentang adanya tempat aman di sebuah pabrik. Ketika semua orang menunggu jawabannya, Kyungso menyadari bahwa mereka semua masih bertahan hidup karena dirinya.
Dia pun memutuskan untuk lebih percaya diri dan memimpin semua orang menuju pabrik. Namun, keputusan tersebut ternyata merupakan keputusan yang buruk. Tempat itu sama sekali bukan tempat yang aman. Mereka bertemu dengan vampir-vampir yang membunuh para pelajar tanpa ampun. Pelajar yang berhasil bertahan hidup kemudian diubah menjadi vampir. Salah satu dari mereka memukul Kyung Soo dan menyuruhnya terus berjalan. Ia tertawa sambil mengatakan bahwa mereka hanya akan memakannya jika merasa terlalu lapar. Seperti vampir pada umumnya, mereka berbicara santai tentang memakan manusia, seolah itu hal biasa. Kyung Soo menunggu tanpa harapan. Ia tahu bahwa dirinya akan dibunuh, sama seperti teman-temannya. Saat para vampir menggiring para pelajar, tiba-tiba sebuah skeleton berdiri di hadapan mereka. Ukurannya tidak lebih besar dari skeleton biasa, namun ia mengarahkan pedangnya tepat ke arah mereka. Para vampir tertawa, mengira itu hanyalah monster kecil lainnya. Salah satu dari mereka maju dan mencoba menebasnya, tetapi seketika ia tertusuk oleh beberapa tombak tulang. Pada saat itu juga, seluruh pasukan Sungwoo muncul. Mata Kyung Soo membelalak ketika ia menyadari siapa yang berjalan di depan pasukan itu. Sungwoo terlihat jauh lebih kuat dibandingkan terakhir kali ia melihatnya. Kyung Soo bertanya-tanya mengapa perbedaan di antara mereka begitu besar, padahal mereka sama-sama hanyalah pelajar. Para vampir mencoba bergerak dan bersiap melancarkan serangan berikutnya, tetapi salah satu dari mereka tiba-tiba tercabik oleh pedang skeleton. MC berdiri dengan penuh keyakinan di tengah pasukannya sambil memerintahkan mereka untuk membunuh semua vampir kecuali satu, karena ia ingin menginterogasinya. Kyung Soo menatap pasukan itu dengan takjub, menyadari bahwa mereka jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Bukan hanya MC, Jisoo pun terlihat jauh lebih kuat sekarang. Vampir terakhir memohon ampun saat skeleton orc menahannya. Sungwoo mulai bertanya tentang jumlah player dan vampir di dalam bangunan, termasuk level mereka. Vampir itu menjawab bahwa hanya ada satu pengurus area dengan level 5. Total player ada 12 orang, dan level tertinggi di antara mereka adalah level 4. MC mengucapkan terima kasih atas kejujurannya, tetapi menegaskan bahwa ia tidak berniat membiarkannya hidup. Vampir itu mencoba mengatakan bahwa ia juga tahu tentang sistem keamanan bangunan dan kondisi di dalamnya. Namun sebelum sempat melanjutkan, Kyung Soo menusuknya. Kyung Soo menatap Sungwoo dan berkata bahwa ia tahu apa yang terjadi di dalam pabrik. Ia mulai menangis dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan para vampir tetap hidup. Meski teman-temannya memang melakukan kejahatan, mereka tidak pantas mati dengan cara seperti itu. Sungwoo menepuknya dan mengatakan bahwa ia telah melakukan yang terbaik sejauh ini. Ia menjelaskan bahwa para vampir itu tidak berubah menjadi pembunuh dalam semalam. Mereka bersembunyi di antara orang-orang biasa, hanya menunggu kesempatan untuk menunjukkan jati diri mereka. Ia mengatakan bahwa dunia yang mereka kenal mungkin telah berakhir, tetapi mereka tidak bisa membiarkan makhluk seperti itu berkeliaran dengan bebas. Sementara mereka menyelamatkan para player yang ditangkap, salah satu pria bertanya kepada pengurus area berapa lama ia berniat melanjutkan semua ini. Pengurus area tersenyum dan menjawab bahwa orang-orang itu hanyalah sumber makanan dan pengalaman baginya. Mereka jauh lebih mudah ditangkap dibandingkan monster, dan juga lebih berguna. Ia mengatakan bahwa bos mereka memiliki pengetahuan dan visi yang luar biasa. Pria itu tampak bersemangat mendengarnya dan mengatakan bahwa ia juga ingin menjadi bagian dari visi tersebut. Vampir itu mengatakan bahwa ia bisa menjadi anggota biasa jika terus bekerja keras. Ia sendiri memulai dari pekerja rendahan dan akhirnya menjadi karyawan tetap. Namun, di tengah ucapannya, Sungwoo menyelanya. Ia menoleh dan melihat Sungwoo berdiri dengan percaya diri. Sungwoo tertawa dan mengatakan bahwa mereka baru saja menyebutkan sisa-sisa kemanusiaan mereka. Pengurus itu bertanya siapa Sungwoo dan mulai berjalan mendekat bersama anak buahnya. Para pelajar yang dipenjara mengenali pengurus tersebut dan merasa sedikit lega melihatnya. Vampir itu berteriak, mengingatkan mereka bahwa para pelajar hanyalah makanan. Sungwoo menatapnya dingin dan bertanya apakah bos mereka tidak pernah memberitahukan siapa dirinya. Vampir itu pun menyadari bahwa Sungwoo adalah orang yang membunuh pengurus park. Pengurus area tertawa mendengarnya dan bertanya apakah itu semacam lelucon murahan. Melihat Sungwoo datang sendirian ke pabrik, ia tahu bahwa Sungwoo berani, tetapi tetap tidak percaya bahwa ia bisa menghadapi semuanya sendiri. Sungwoo tersenyum dan mengatakan bahwa ia bisa melakukannya dengan kemampuannya. Tiba-tiba, aura ungu menyebar ke seluruh lantai. Para pekerja panik ketika notifikasi muncul, menyatakan bahwa roh besar telah diaktifkan. Satu persatu, skeleton-skeleton muncul dari aura tersebut. Seiring kemunculan mereka,
Aura kematian menyebar dan menurunkan statistik seluruh pekerja. Para vampir akhirnya merasakan bagaimana rasanya menghadapi makhluk yang benar-benar menakutkan. Mereka berteriak ketakutan sementara skeleton-skeleton mengejar mereka. Pengurus area mencoba menenangkan mereka, tetapi gagal. Ketika seorang vampir berhasil membunuh satu skeleton-skeleton, efek kematian justru aktif kembali. Pengurus itu mulai murka dan menghantam salah satu orc skeleton. Ia berusaha mengejar MC, menyadari bahwa dialah yang mengendalikan semua skeleton-skeleton. Namun sebelum sempat bergerak, kepalanya terkena botol asam. Hanho berdiri di jendela lantai 1, mendapatkan sudut tembak yang sempurna ke arah vampir tersebut. Melihat kesempatan, Jisoo menyelamatkan semua tawanan. Pada saat yang sama, Kyungso menabrakkan bus ke jendela pabrik. Vampir itu mencoba mengejar mereka, tetapi tidak menyadari bahwa Rikti telah datang menghampirinya sambil menunggangi tunggangannya. Setelah ditembak oleh skeleton hingga terjatuh ke lantai, Rikti melompat ke udara dan melancarkan serangan terakhir. Dengan kombinasi buff dan debuff yang luar biasa, vampir itu tidak memiliki sedikit pun kesempatan. MC kemudian mengatakan bahwa pabrik yang mereka jadikan markas operasi adalah salah satu target termudah untuk diserang. Vampir itu mendengar suara bos mereka yang memberinya sedikit kekuatan untuk menghabisi MC. Sungwoo menatapnya dengan ekspresi heran saat tubuh vampir itu mulai membesar dan berubah semakin menyerupai monster. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul yang menyatakan bahwa vampir tingkat tinggi telah mengamuk dan memasuki mode berserk. Melihat perubahan wujudnya, Sungwoo bertanya apakah itu adalah bentuk aslinya. Vampir itu menjerit penuh amarah dan langsung menyerang mereka, menghancurkan skeleton-skeleton di sekitarnya. MC memaksa mereka untuk melawan kembali, tetapi vampir itu berhasil menahan mereka seorang diri. Dia bergerak sangat cepat sambil menghancurkan skeleton satu persatu. Saat menyerang, dia sempat melirik Jisoo menyerangnya dari belakang dengan pedangnya. Setelah mundur sejenak, MC mengambil Rikti dan kembali menyerang vampir tersebut. Rikti melompat dan menghantam vampir itu saat tubuhnya melayang di udara. Pada saat yang sama, orc lain mencoba menembaknya, tetapi vampir itu langsung menghancurkannya. Setelah vampir tersebut menghancurkan para orc, MC segera mengganti mereka. Hanho terkejut melihat Jisoo mampu menahan serangan sendirian. MC terlihat agak khawatir dan mengatakan bahwa situasi ini tidak menguntungkan bagi mereka. Dia tahu bahwa vampir itu tidak memiliki banyak waktu sebelum tubuhnya hancur, karena kehilangan banyak darah dan berada dalam kondisi mengamuk. Dia tersenyum dan meminta maaf kepada vampir itu karena telah mengendalikan salah satu monster yang sebelumnya tertangkap. Dengan tambahan roh di dalam tim, semua skeletonnya mendapatkan buff sinergi baru. Vampir itu kebingungan saat menyadari bahwa skeleton-skeleton tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. MC kemudian memerintahkan pasukannya untuk mencabik-cabik vampir itu sampai hancur. Mereka langsung mengikuti perintah dan mulai memakannya hidup-hidup. Sungwoo menatap adegan itu dan berkata agar vampir tersebut menyampaikan kepada bosnya bahwa bisnis kecil mereka di Hwaseong telah berakhir. Dia memperoleh 10,000 gold setelah membunuh vampir itu, namun sistem mencatatnya sebagai pemain. MC berpikir bahwa dia mungkin bisa mengubah jasad vampir itu menjadi skeletonnya. Sebelumnya, dia selalu memenggal kepala vampir agar mereka tidak bisa beregenerasi. Namun, yang satu ini masih memiliki kepala yang utuh, yang berarti masih bisa diubah menjadi skeleton. Dia pun mengubah jasad tersebut menjadi skeleton vampir dan mengatakan bahwa mulai sekarang vampir itu akan bekerja untuknya, bukan lagi untuk Lord Vampir. Tiba-tiba, MC menerima notifikasi yang memberitahukan bahwa dia bisa mengakses ingatan jasad yang berada di bawah kendalinya. Dia penasaran apa maksudnya dan mulai melihat ingatan vampir tersebut. Dia tidak bisa melihat skeleton lain, sehingga membuatnya berpikir bahwa ini adalah kemampuan barunya. Dalam ingatan itu, dia melihat semua vampir berkumpul di hadapan Lord Vampir saat makhluk itu meneguk darah dalam jumlah besar. Lord Vampir bertanya kepada mereka tentang tujuan permainan ini. Ketika tidak ada yang menjawab, dia mengatakan bahwa tujuan utama mereka adalah berkembang. Tidak peduli apakah permainan ini diciptakan oleh dewa atau makhluk dari dunia lain, yang terpenting adalah kesempatan yang mereka dapatkan. Mereka bisa menyingkirkan yang lemah dan menciptakan spesies baru. Lord Vampir menyatakan ambisinya untuk membentuk tatanan dunia baru. Sungwoo menatapnya dengan amarah ketika menyadari bahwa sosok itu adalah Lord Vampir. Lord Vampir kemudian memberitahu semua orang bahwa dia telah menerima quest baru dan membutuhkan bantuan mereka semua. Tanpa ragu, semua vampir langsung menyetujuinya. MC berpikir apakah mereka bahkan merasa terganggu setelah ditukar,
mengingat kepercayaan naluriah mereka kepada Lord Vampir begitu kuat. Setelah itu, Lord Vampir mengumumkan pesta yang akan dia adakan di Huasheng. Dia memerintahkan mereka untuk mengundang sebanyak mungkin orang ke wilayah tersebut dan bersenang-senang. Dia juga menugaskan pengurus Kim untuk mengurus makanan dan peralatan perusahaan. MC menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang mendirikan perusahaan manusia sekaligus pesta penjajahan. Rencana utamanya adalah menculik manusia dengan memberi mereka harapan palsu berupa zona aman. Beberapa saat kemudian, MC menerima quest eksklusif. Dia teringat quest serupa saat menyaksikan kematian profesornya. Quest ini berkaitan dengan pesta pembantaian yang diatur oleh Lord Vampir. Sungwoo bisa memilih untuk menghentikan pembantaian itu atau memanfaatkan kesempatan dengan menggunakan jasad vampir. Pilihan yang dia ambil akan menentukan hidup dan matinya banyak orang. Hanho mencoba memanggil MC, tetapi Sungwoo tampak masih terjebak dalam fragmen ingatan vampir tersebut. Hanho mulai menangis, takut sesuatu telah terjadi pada Sungwoo setelah mengambil alih kendali vampir itu. Ketika MC akhirnya kembali sadar, dia dengan dramatis meletakkan tangannya di kepala Hanho dan bertanya siapa yang dia bilang membosankan. Hal itu membuat Hanho ketakutan. Sungwoo lalu melepaskannya dan mengingatkan bahwa Hanho pernah berjanji akan melakukan apapun yang dia perintahkan. Dia tersenyum dan mengatakan bahwa dia ingin menjalankan misi itu bersama mereka. Sementara itu, Lord Vampir merasa kecewa karena MC telah membunuh pengurus vampirnya, padahal pengurus tersebut sudah menerima sebagian kekuatan dari Lord Vampir. Salah satu bawahannya dengan nada menantang bertanya apakah Sungwoo mungkin akan mengganggu rencana mereka. Namun Lord Vampir menolak anggapan itu, mengatakan bahwa skeleton-skeleton lemah tersebut bukanlah ancaman. Setelah pesta besar yang akan datang, dia berencana untuk memburu dan menyingkirkan Sungwoo dengan cara kejam. Di luar pabrik, semua orang sibuk mengumpulkan pedang dan senjata lain yang dijatuhkan oleh para vampir. Hanho bertanya kepada MC apakah tindakan mereka sudah tepat. Sungwoo bertanya apa maksudnya. Jisoo mengingatkan apa yang pernah dia katakan sebelumnya dan menjelaskan bahwa masalah besar akan terjadi di pabrik Huasheng. Dia bertanya apakah mereka seharusnya bergerak cepat dan fokus menghentikan para vampir. Sementara itu, Hanho segera memberitahu MC bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di dunia daring. Tampaknya para vampir mencoba menarik para pemain dengan menjanjikan keamanan dan pertolongan gratis di camp mereka. Sebuah unggahan dari seseorang bernama manajer Go terlihat jelas berniat menculik para penyintas. Hanho mempertimbangkan untuk memposting peringatan, tetapi MC menghentikannya. Mereka tidak tahu apakah peringatan tersebut akan benar-benar menghentikan orang-orang yang sedang putus asa dan mencari secercah harapan. Selain itu, jika para vampir terpaksa mengubah rencana mereka, Sungwoo justru akan kehilangan keuntungan, karena dia sudah mengetahui apa yang sedang mereka rencanakan. Mereka memang belum memiliki cara langsung untuk menghentikannya. MC kemudian memberitahu bahwa dia menemukan beberapa potion berguna di gudang perusahaan vampir milik Kim. Hanho juga menemukan baterai pengisi daya yang bisa digunakan untuk mengisi daya ponsel mereka. Jisoo menemukan potion putih bernama treatment yang mampu menghilangkan penyakit. Sungwoo segera menggunakannya pada teman Taesong, sehingga kondisinya sebagian pulih menjadi normal. Taesong dan teman-temannya mengucapkan terima kasih kepadanya. MC tahu bahwa gadis itu telah melalui masa-masa sulit. Meskipun potion tersebut tidak sepenuhnya menyembuhkannya, efeknya tetap sangat membantu. Dia menoleh ke arah Taesong dan memperingatkannya untuk melindungi temannya jika Lord Vampir kembali mengejarnya. Dia mengatakan bahwa jika hal itu terjadi, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. MC terlihat bingung, karena dia merasa seolah-olah mereka mengatakan akan mencoba menghentikannya jika dia mengejar teman mereka. Dia tahu bahwa mereka adalah para penjahat, tetapi mereka bukan orang jahat sepenuhnya, sehingga dia membebaskan mereka. Sungwoo kemudian meminta ayah Hanho, Tuan Lee, untuk menggunakan kemampuannya. Kemampuan itu menciptakan zona aman di sekitar pabrik. Tingkat pemulihan di dalam zona tersebut meningkat drastis, dan Tuan Lee memiliki kendali penuh atas area itu. Semua orang mulai merasa lebih baik setelah penyakit mereka sembuh. Karena ibu Hanho memiliki kelas chef, dia bisa memasak makanan yang memberikan buff kepada semua orang. Jisoo melihat para pemain di sekitarnya dan berkata bahwa akhirnya orang-orang mulai beradaptasi dengan situasi ini. Sungwoo bertanya apakah dia juga mendapatkan quest eksklusif. Jisoo pura-pura bingung dan menjawab bahwa dia tidak memilikinya. Ternyata, Sungwoo adalah satu-satunya yang mendapatkan quest tersebut. Dia memberitahu Jisoo-yun bahwa dia tidak perlu ikut dengannya. Jisoo mengatakan bahwa dia ingin ikut. Sungwoo bertanya apakah itu karena rasa keadilannya,
Tetapi Jisoo menjawab bahwa bukan itu alasannya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa terus berlari dari monster selamanya. Karena itulah dia memilih untuk bertarung demi bertahan hidup. Saat mereka berbicara, sebuah notifikasi muncul, memberitahukan bahwa banyak nyawa telah hilang. Notifikasi itu juga menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mampu beradaptasi telah berubah menjadi monster serigala. Pertarungan yang sebenarnya pun dimulai, karena para penyintas kini harus melawan monster dan manusia lain. Hanya mereka yang berani yang akan bertahan hidup. Pesan tersebut berisi 4 peringatan utama. Pertama, acara ini akan berlangsung selama 7 hari, dan tidak ada seorang pun yang dapat meninggalkan kawasan Suwon dan benteng Huasheng selama periode tersebut. Kedua, para pemain akan menerima 2 kali lipat gold. Ketiga, setiap pemain yang mengalahkan Werebeast memiliki kesempatan untuk mendapatkan kartu combo acak. Terakhir, monster boss akan muncul di setiap kawasan, membawa hadiah berupa item langka dan kuat yang tidak bisa ditemukan di toko manapun. Sungwoo menatap layar dan menyadari bahwa mereka tidak bisa pergi ke wilayah lain. Jisoo berdiri di sampingnya dengan ekspresi serius dan mengatakan bahwa mereka harus bertahan dan bertarung di sini, bukan terus melarikan diri. Hanho merasa kesal karena Sungwoo memaksanya ikut dalam quest berbahaya ini. Mengalihkan topik, Hanho menyebutkan bahwa banyak orang telah menanggapi unggahan terbaru di forum komunitas. Sebagian besar komentar beragam, tetapi salah satunya berasal dari prosekutor of Yongdeungpo, seseorang yang telah membangun markas aman dengan skill pionir level 3 dan membentuk sebuah guild bernama Independenci. Tujuan utama guild tersebut adalah pertahanan kelompok, dan mereka berencana membangun zona aman bagi para penyintas. Dia hanya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa masih ada pihak yang bertindak dengan itikat baik. Hanho sulit mempercayai bahwa orang itu bisa berpikir sejauh itu. Sungwoo memberitahu bahwa semakin banyak orang yang memiliki ambisi besar mulai bermunculan. Temannya kemudian bertanya kemana tujuan mereka. Sungwoo menjawab bahwa mereka akan menaikkan level dan menanyakan level temannya saat ini. Hanho mengaku bahwa dirinya baru level 5, yang menurut MC masih tergolong lemah. Tak lama kemudian, Kyungsu menghentikan mobil dan mengumumkan bahwa mereka telah tiba di tujuan. Setelah turun, Hanho bertanya kepada MC apakah tempat ini memang lokasi yang ingin dia datangi. MC membenarkan hal itu dan menetapkan area tersebut sebagai tempat berburu baru mereka. Tempat itu dipenuhi monster-monster lemah yang bersembunyi di balik mobil-mobil. Tiba-tiba, sebuah batu api besar melayang ke arah kelompok mereka. Mereka nyaris tidak sempat menghindarinya dengan bersembunyi di balik mobil. Monster-monster kecil itu memang bisa menggunakan sihir, tetapi tetap tidak sebanding dengan pasukan skeleton milik Sungwoo. Setelah Kyungsu dan skeleton-skeletonnya membereskan para monster, MC menjelaskan bahwa tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk membantu Hanho menaikkan level sekaligus mencari skeleton baru yang berpotensi. Untungnya, dia sudah memiliki pasukannya sendiri yang bisa dengan mudah menyingkirkan vampir level rendah. Kyungsu memanggil MC dan memintanya melihat sebuah gerai makanan. Seluruh area parkir dipenuhi mayat, mengingatkan Sungwoo pada kampus sekolah lama mereka. MC menyadari bahwa tempat ini kemungkinan besar merupakan lokasi salah satu tutorial. Kyungsu bertanya apakah masih ada penyintas di dalam gerai tersebut. MC menjawab bahwa tempat yang terlihat aman justru cenderung menarik banyak monster, sehingga kemungkinan adanya penyintas sangat kecil. Mendengar itu, Kyungsu menyimpulkan bahwa daerah terpencil atau kota kecil seperti Pulau Jeju mungkin lebih aman karena jumlah penduduknya lebih sedikit. Hal itu membuat Jisoo terdiam sejenak, mengingat keluarganya tinggal di pulau tersebut. Sungwoo menatapnya, lalu berkata bahwa dia tidak perlu khawatir. Jisoo menggeleng dan mengatakan bahwa dia tidak berharap bisa bertemu keluarganya. Selain itu, dia merasa mereka mungkin baik-baik saja karena jumlah keluarga mereka cukup besar. Sungwoo menyadari bahwa hubungan Jisoo dengan keluarganya cukup rumit, sehingga dia memilih untuk tidak menanyakan lebih lanjut. Ketika mereka memasuki gerai, pintu masuk langsung tertutup oleh sihir. Tempat itu berubah menjadi dunia besar yang disebut kota penyintas. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengalahkan bos dunia. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir besar muncul di bawah kaki mereka dan memindahkan semua orang ke lokasi yang berbeda. Hanho terlempar sendirian ke tengah sekelompok kobold yang tertawa melihat manusia lemah sendirian. Awalnya dia mengira bisa menghadapi mereka, tetapi begitu menyadari dirinya sendirian, rasa takut mulai muncul. Dalam benaknya, harapan hidupnya terasa menyusut dari setengah hari menjadi hanya beberapa detik. Kobold-kobold itu menyerangnya, namun secara tak terduga Hanho berhasil membunuh salah satu dari mereka. Saat para kobold menyerang dengan lebih brutal, Hanho sempat berpikir bahwa inilah akhir hidupnya. Namun,
Dia segera menyadari sesuatu yang aneh setelah diserang berkali-kali. Para kobold menatapnya dengan tak percaya ketika menyadari bahwa serangan mereka tidak berpengaruh. Hanho berdiri dengan ekspresi menakutkan dan bertanya apakah mereka tadi menyebutnya lemah. Sementara itu, Kyungsu dan Jisoo berusaha mencari anggota kelompok lainnya. Mereka mengikuti jejak darah di sekitar sudut bangunan dan menemukan Hanho berdiri di atas tumpukan mayat kobold. Jisoo tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hanho dengan bangga mengatakan bahwa akhirnya dia berhasil membangkitkan potensi tersembunyinya. Sesuai dugaan, MC dan para skeletonnya kemudian menghabisi sisa kobold dengan mudah. Meskipun pertarungan itu diselesaikan tanpa kesulitan, Sungwoo merasa sedikit khawatir terhadap temannya. Saat mencari jalan keluar, dia menemukan seorang pria yang sekarat akibat penyakit parah. Dengan susah payah, pria itu menggerakkan jarinya dan menunjuk ke arah sebuah kotak. Sungwoo mengambil kotak tersebut dan bertanya apakah isinya memiliki nilai. Saat dibuka, dia menemukan sebuah telur misterius. Deskripsi item menyebutkan bahwa makhluk yang akan menetas dari telur itu memiliki kemampuan untuk mengubah kematian. Dengan sisa napasnya, pria sakit itu memberitahu MC bahwa bos Dungeon memegang token yang diperlukan untuk mengaktifkan telur tersebut. Telur itu miliknya, tetapi tokennya telah dirampas oleh bos. MC terkejut saat menyadari bahwa pria tersebut sebenarnya adalah seorang Dragon Knight bintang 5 yang sangat kuat. Dia menduga pria itu tersesat di Dungeon saat mencari token, lalu seluruh tokennya direbut oleh monster boss. Kemampuan kelasnya tampaknya baru bisa mencapai potensi penuh di tahap lanjut, tetapi pria itu tidak pernah sampai ke titik tersebut. Meskipun item itu disebut sebagai telur misterius, MC yakin bahwa itu adalah telur naga. Dia menduga pria itu mempercayakan telur tersebut karena berharap MC bisa menyelesaikan permainan ini. Lebih banyak kobold menyerang, namun para skeletonnya kembali mengalahkan mereka dengan mudah. Sekarang, Sungwoo sedang mencari token yang dimaksud dan berniat membalas dendam atas kematian pria yang tergeletak di hadapannya. Saat para skeletonnya bergerak, tiba-tiba dia mendengar suara kobaran api dan menemukan seorang kobold sorcerer. Meski penampilannya terlihat mengancam, salah satu skeleton Sungwoo dengan cepat menghabisinya bersama kobold-kobold lainnya. MC naik level dan memutuskan untuk memilih peningkatan skill, karena dia ingin menambah batas maksimal jumlah skeletonnya. Namun, yang dia dapatkan justru skill baru bernama Corpse Explosion, yang membutuhkan 10 mana untuk meledakkan sebuah jasad. Dia segera mendapat kesempatan mencoba skill barunya ketika lebih banyak monster bermunculan dan menyerangnya. Dia memerintahkan skeleton-skeletonnya untuk mundur ke belakang, lalu menggunakan skill tersebut pada salah satu jasad kobold. Ledakan besar pun terjadi. Kobold-kobold di kejauhan terlihat ketakutan ketika mendengar suara ledakan itu. Tanpa mereka sadari, Rikti melompat keluar dari balik pintu dan menghabisi mereka. MC mengakui bahwa hal itu terasa memuaskan. Tak lama kemudian, mereka menemukan bos Dungeon yang terjerat oleh akar-akar besar. Bos tersebut adalah kobold sorcerer raksasa yang dilindungi oleh sebuah force field. Perlindungan itu hanya bisa dihancurkan dengan menghancurkan 3 core yang tersebar di seluruh Dungeon. Deskripsi sistem menyebutkan bahwa force field tersebut tidak bisa dihancurkan dengan serangan biasa. Tiba-tiba, bos tersebut mengaktifkan sebuah sihir mematikan yang akan membunuh siapapun yang berada di bawah level 10 dalam waktu 1 jam. MC langsung memahami maksudnya. Semua anggota kelompoknya masih berada di bawah level 10. Kobold-kobold yang sebelumnya menyerang mereka hanyalah alat untuk mengulur waktu hingga sihir tersebut aktif sepenuhnya. Berpikir cepat, MC memerintahkan skeletonnya mengumpulkan jasad kobold di sekitar bos, lalu meledakkannya secara bersamaan. Namun setelah ledakan besar itu, bos tersebut tetap tidak terluka sedikit pun. Merasa marah, bos itu mengorbankan sebagian HP-nya untuk mempercepat sihirnya, menyisakan waktu hanya 52 menit. Sungwoo mulai merasa tertekan karena waktu yang tersisa semakin sedikit untuk menemukan core. Dengan rasa frustrasi, dia memutuskan untuk segera mencari core, karena itu satu-satunya cara menghentikan ancaman tersebut. Dengan memanfaatkan fragmen ingatan dari kobold yang telah dia kendalikan, Sungwoo mengetahui lokasi core. Rikti bergerak cepat dan berhasil menghancurkan core pertama dari 3. Kini mereka hanya memiliki 19 menit untuk menemukan 2 sisanya. Sungwoo terus bergerak sambil menghidupkan kembali monster-monsternya dan mengakses ingatan mereka. Dia segera menemukan lokasi core berikutnya dan bergerak menuju lantai pertama. Saat naik ke lantai selanjutnya, mereka menemukan banyak kobold yang telah mati. Sungwoo menduga bahwa Jisoo yang telah membunuh mereka. Tak lama kemudian, dia menerima notifikasi bahwa core kedua telah dihancurkan. Dia juga menyadari bahwa notifikasi tentang sihir kematian telah muncul sebelumnya.
Ketika dia melihat seseorang sedang bertarung dan mengalahkan kobold, ternyata itu adalah Hanho. Dengan penuh percaya diri, Hanho menatap MC sambil memegang jasad monster dan mengatakan bahwa MC terlambat. Sungwoo menatapnya dengan tak percaya, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Pada saat yang sama, Jisoo tiba dan memberitahu bahwa dia berhasil menghancurkan salah satu core. Namun, MC justru lebih penasaran dengan perubahan besar yang terjadi pada Hanho. Sikapnya kini seperti seorang pahlawan. Hanho mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan dan harus segera bergerak mencari core terakhir. Waktu yang tersisa kini hanya 13 menit. Ketika mereka mencapai lokasi core terakhir, para kobold mempertahankannya dengan mati-matian. MC tahu mereka tidak bisa membuang waktu bertarung dengan monster, sehingga dia memerintahkan kelompoknya untuk fokus mencari core. Tak lama sebelum mereka menemukannya, waktu tersisa tinggal 10 menit. Sungwoo membantu Rikti yang melompat ke tengah kerumunan kobold dan menghancurkan core terakhir. Dengan hancurnya force field, mereka hanya memiliki 9 menit untuk mengalahkan bos Dungeon. MC menatap bos itu dengan amarah. Dia lalu menoleh ke Hanho dan berkata bahwa seharusnya mengalahkan bos akan menjadi lebih mudah sekarang, karena dia bisa bebas menggunakan jasad-jasad untuk bertarung. MC juga mengatakan bahwa dia sudah menggunakan skill tersebut tepat di depan bos, jadi kemungkinan besar musuh itu sudah memperkirakan langkah selanjutnya. Hanho memberikan sebuah ide untuk membakar seluruh bangunan, dan gagasan itu langsung membuat MC berpikir. Mereka berhasil mencapai ruang bos tepat waktu, dan sebuah bola api dari salah satu pencuri kobold milik Sungwoo berhasil mengganggu sihir kematian yang hampir aktif sepenuhnya. MC menatap bos dengan penuh amarah dan bertanya apakah masih ada sesuatu yang disembunyikannya. Bos tersebut berubah wujud menjadi roh pohon. Ia mengeluarkan suara melengking dan mulai menyerang kelompok mereka tanpa ampun. Api dan skeleton menyebar tanpa kendali. Bos mencoba menghantam kelompok itu, tetapi mereka berhasil menghindar pada detik terakhir. MC berteriak agar semua orang menyingkir dari jalur serangan, lalu memerintahkan skeleton penyelundupnya untuk menyerang kobold mati yang berada di sekitar bos. Tiba-tiba, sebuah bola api dari pencuri kobold menembak bos dari belakang. Kelompok itu kemudian membombardir bos dengan serangan api bertubi-tubi, tetapi bahkan serangan tersebut belum cukup untuk menghentikannya. Sungwoo pun memerintahkan mereka untuk terus menyerang tanpa henti. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul, menyatakan bahwa bos telah kehabisan seluruh mana dan kini akan mengorbankan kesehatannya. MC segera memerintahkan semua orang untuk berpindah posisi. Setelah situasi benar-benar aman, dia menyerang batu kobold mati yang berada tepat di bawah bos. Tanpa sisa mana yang bisa digunakan untuk bertahan, bos akhirnya menyerah. Setelah mengalahkan roh kayu batu tersebut, sistem juga menghadiahinya sebuah tiket roulette karena dia adalah orang ke-69 yang mencapai level 10. Jumlah skeleton miliknya meningkat dan dia mendapatkan skill baru bernama Death Response. Selain itu, dia juga memperoleh token Dragon Knight. Saat mengangkat pedangnya, dia yakin bahwa kini dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Lord Vampir. Token Dragon Knight ternyata berupa sebuah pedang tanpa batasan kelas, yang meningkatkan kekuatan penggunanya sebesar 6 poin. Meski dia belum bisa membuka telur naga karena bukan seorang dragon temer, dia mengetahui bahwa telur tersebut bisa ditetaskan dengan menjaganya selama 5.000 hari. MC menyadari bahwa tanpa pengurangan waktu, dia harus menunggu sekitar 13 tahun untuk menggunakan telur naga itu. Jisoo berkomentar bahwa sungguh menyebalkan memiliki senjata kuat tanpa kelas yang sesuai. Sungwoo menjelaskan bahwa dia bisa membuktikan dirinya kepada pedang tersebut dengan membunuh monster. Artinya semakin banyak monster yang dia bunuh, semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk membuka kekuatan pedang itu. Selain itu, pedang tersebut sudah memberinya peningkatan kekuatan, sehingga dia merasa sangat puas menyimpannya. Hanho kemudian mengatakan bahwa ponselnya sedang berdering. Dia menerima pesan dari Tai Seong, yang sedang berada di Hagung Square untuk mengamankan area dari vampir. Tai Seong melaporkan bahwa banyak orang berkumpul di sana, tetapi belum ada vampir yang muncul. MC merasa situasinya masih terkendali. Dari pabrik, dia meminta Tai Seong untuk bergabung dengan para penyintas lainnya dan tetap berjaga menghadapi kemungkinan serangan vampir. Dia juga memintanya untuk segera mengirim pesan pribadi jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Tai Seong menerima tugas itu dengan senang hati. Namun, sejauh ini dia belum melihat satupun vampir di area yang dianggap aman tersebut. Tiba-tiba, salah satu skeleton orknya melapor bahwa mereka menemukan 2 pendekar mati. MC bertanya-tanya apakah roh pohon sebelumnya yang membunuh mereka. Dia lalu menghidupkan kembali kedua mayat itu dan menambahkannya ke dalam pasukannya. Merasa sudah siap,
MC memutuskan untuk menuju ke Hwaseong demi mengantisipasi pergerakan vampir. Sementara itu, para penyintas mulai merasa cemas karena orang-orang yang seharusnya menjemput MC belum terlihat. Dari sebuah bangunan di dekat sana, para vampir mengamati mereka sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Pemimpin vampir memasuki sebuah ruangan dan memberitahu kelompoknya bahwa saatnya bersiap. Salah satu vampir bertanya apakah mereka akan mencari makanan dari para penyintas, tetapi sang pemimpin berbisik dan mengatakan bahwa target mereka adalah orang-orang yang menyerang pabrik. Vampir-vampir lain merasa bingung, karena sebelumnya mereka mengira akan menuju pesta pertama. Pemimpin vampir menjelaskan bahwa rencana telah berubah karena pria itu berada di dekat mereka. Dia ingin pria tersebut mati sebelum bisa mengganggu rencana besar mereka. Sang pemimpin juga menegaskan bahwa perintah itu datang langsung dari Lord Vampir, sehingga tidak ada alasan untuk menahan diri. Tai Seong melihat pergerakan vampir yang mulai keluar dan segera memberitahu MC melalui ponselnya. Para vampir bergerak menuju area sekolah sambil mencari MC. Karena MC masih berada di sekitar para penyintas, posisi keberadaannya dapat dilacak. Mereka berbicara tentang betapa bodohnya MC karena menurunkan penjagaannya. Saat mereka bergerak lebih jauh, mereka menemukan tubuh seorang pendeta yang telah mati. Melihat tanda pendeta tersebut, mereka menyadari bahwa kemungkinan besar orang itu telah dibunuh oleh salah satu skeleton milik MC. Tak lama kemudian, mereka menemukan jejak darah dan mulai mengikutinya. Pemimpin vampir bertanya-tanya bagaimana manajer area mereka bisa mengalami kekalahan seperti ini. Mereka menganggap MC sebagai orang bodoh yang tidak menyadari bahwa darah dapat menarik monster. Salah satu vampir melihat bahwa jejak darah itu mengarah ke auditorium. Setelah memastikan lokasi MC, pemimpin vampir memerintahkan semua vampir untuk membunuhnya secepat mungkin. Mereka tahu bahwa MC mampu mengendalikan para skeleton, tetapi tetap yakin bahwa mereka bisa mengalahkannya. Pemimpin vampir itu memperkirakan bahwa MC memiliki 5 skeleton werewolf dalam pasukannya. Sebagai pemimpin vampir yang bekerja langsung di bawah Lord Vampir, dia yakin mampu menangani 2 dari mereka sendirian dengan mudah. Berdasarkan jumlah pasukan yang dimiliki, dia merasa peluang kemenangan berada di pihak mereka. Dia memimpin para vampir masuk ke dalam dan menemukan MC bersama para penjaganya. Para vampir mengira bahwa MC hanya membawa beberapa skeleton saja. Keyakinan mereka pun semakin kuat, dan mereka mulai mengejarnya. Sementara MC berlari, dia mengarahkan mereka menuju area penjara. Sesampainya di sana, dia berhenti dan mengatakan kepada mereka bahwa tempat itu akan menjadi ranjang terakhir mereka. Para vampir mulai ragu ketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres. MC mengatakan bahwa mereka telah menghitung jumlah skeletonnya, tetapi tidak mengetahui seluruh kemampuannya. Mendengar hal itu, salah satu vampir mencoba mengejeknya dan bertanya apakah dia telah menyembunyikan beberapa skeleton lain di area tersebut. Sungwo tertawa dan menjawab bahwa dia bukan hanya mengarahkan sebuah jebakan, melainkan mengendalikan seluruh pasukan. Dengan mengatakan itu, dia memanggil semua pasukannya dari dalam penjara dan menggunakan Death Response untuk membangkitkan zombie. Para vampir hampir kehilangan kewarasan ketika melihat zombie-zombie bermunculan. Sementara itu, Sungwo duduk dengan tenang, membiarkan para skeletonnya melakukan tugas mereka. Rikti memberi perintah pada skeleton untuk memberikan peningkatan kekuatan kecil, dan para zombie mulai mencabik-cabik vampir. Para vampir merasakan tubuh mereka melemah karena tumpukan efek debuff. Sungwo menunjukkan pada mereka apa yang terjadi ketika seseorang mencoba melawan pasukan skeleton. Seorang vampir perempuan melompat ke arah MC, tetapi terkejut oleh bola api dari penjaga kobold penjara, lalu Rikti menghabisinya. MC mendapatkan 2,000 gold dari pembunuhan tersebut. Setelah vampir-vampir lainnya tewas, hanya pemimpin vampir yang tersisa. Namun, dia sangat kuat dan mulai menghancurkan skeleton serta zombie satu persatu. 2 zombie berhasil menyerangnya, tetapi dia dengan mudah menebas salah satunya. Saat Master Vampir bergerak mendekati MC untuk membunuhnya, MC tetap duduk dengan tenang dan tersenyum, lalu mengatakan bahwa pemimpin vampir seharusnya memperhatikan sekeliling sebelum menyerangnya. Mendengar itu pemimpin vampir mulai panik dan bertanya apa maksudnya. 2 jam sebelumnya, saat mereka masih berada di luar gedung sekolah, MC telah memberi perintah khusus kepada salah satu skeletonnya. Dia mencoba memicu ledakan pada skeleton orc, tetapi gagal. Dia menyadari bahwa orc tersebut adalah skeleton, bukan korps, sehingga kemampuan itu tidak bisa digunakan. Kemudian, dia menggunakan Death Response pada beberapa zombie dan berpikir apakah mereka bisa dipicu karena mereka berasal dari korps. MC menemukan bahwa ketika zombie bergerak, mereka dianggap sebagai skeleton aktif, tetapi saat mereka berhenti,
mereka kembali menjadi korps. Dia lalu memicu ledakan pada zombie-zombie yang tersisa, memberikan kerusakan besar pada Master Vampir. Master Vampir terhempas ke tanah sambil menjerit kesakitan. Ketika salah satu werewolf memotong kakinya, Master Vampir bertanya kepada Sungwoo apakah dia benar-benar berpikir bisa mengalahkan bos mereka. MC mengakhiri hidup Master Vampir dengan pedang tanpa nama, memperoleh 20.000 gold. Waktu penetasan telurnya juga berkurang menjadi 4.149 hari. Dia menghubungkan semua korps vampir, dan karena kini mengendalikan lebih dari 5 skeleton vampir, dia mendapatkan bonus sinergi, efek penyakit 5% pada semua serangan serta mode berserk sebelum kematian, yang meningkatkan status mereka sebesar 10%. Dengan pasukan seperti itu, MC merasa siap menghadapi tantangan berikutnya. Sementara itu, dia menerima pesan dari Jisoo yang mengingatkannya bahwa para vampir mulai bergerak. Para pemanah vampir mulai bertindak, meminta semua orang menyerahkan senjata mereka untuk memasuki zona aman. MC menduga bahwa Lord Vampir telah merasakan kematian Master Vampir, sehingga dia segera bergerak untuk menghentikannya. Kini, semua pemanah vampir telah berada di bawah kendalinya. Di kamp penyintas, seorang pemain tua menempatkan werewolf-werewolfnya di atas atap. Para penyintas bertanya-tanya siapa orang yang berada di atas sana, karena jelas dia cukup kuat untuk mengalahkan para vampir. Tak lama kemudian, giliran Jisoo dan Hanho untuk pemeriksaan senjata. Mereka melihat salah satu penjaga mengatakan bahwa senjata harus disita demi keamanan bersama. Dia mengklaim bahwa mereka telah membunuh 4 werewolf, sehingga senjata para pemain tidak lagi diperlukan. Jisoo merasa muak melihat manusia yang bekerja sama dengan vampir. Yang mereka lakukan hanyalah mempermudah vampir membunuh para penyintas. Tiba-tiba, Tai Seong muncul dan memberitahu bahwa dia telah menyembunyikan senjata cadangan mereka, seperti yang telah dijanjikan. Semua itu berkat bantuan Yongshik, seorang penjaga bintang 2. Hanho bertanya apakah Tai Seong juga telah menyiapkan barang-barang yang dimintanya, dan Tai Seong mengangguk memastikan. Tiba-tiba, Lord Vampir muncul bersama para bawahannya. Semua vampir mengenakan topeng, dan jelas terlihat bahwa mereka sangat waspada terhadap para penjaga. Hanho segera menyadari bahwa itu adalah Lord Vampir dan memahami bahwa topeng tersebut digunakan untuk menyembunyikan jantung mereka. Kelompok itu telah menyembunyikan pedang mereka di tempat yang aman. Kini, satu-satunya yang perlu mereka lakukan adalah menunggu MC tiba. Setelah Lord Vampir mulai berbicara, para vampir bermasker segera mengelilingi semua orang. Kepada para penyintas, Lord Vampir mengumumkan bahwa kembalinya kemanusiaan adalah hal yang mustahil karena kelemahan mereka. Ia kemudian menarik topengnya ke bawah dan menyatakan bahwa mereka semua telah ditakdirkan untuk dikorbankan demi mempercepat tahap evolusi berikutnya. Ketakutan pun menyebar ketika para vampir mulai menyerang. Para penyintas menemukan celah dan mencoba melarikan diri, tetapi jalan keluar telah ditutup oleh penghalang listrik. Lord Vampir tersenyum puas melihat semua orang berusaha melarikan diri dengan panik. Di tengah kekacauan, Jisoo mencoba mengarahkan para penyintas menuju tempat yang lebih aman. Lord Vampir memperhatikan pedang di tangan Jisoo dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa memiliki senjata tersebut. Pada saat yang sama, Kyungso menabrakkan bus sekolah ke arah penghalang listrik. Tabrakan itu menghancurkan medan listrik dan memberi para pemain kesempatan untuk melarikan diri. Memanfaatkan kesempatan itu, Jisoo dan Hanho segera bergerak, memimpin para penyintas keluar dari area tersebut dan membawa mereka menuju tempat yang aman. Diliputi amarah, Lord Vampire berbalik menghadapi MC yang baru saja keluar dari bus. MC menatap Lord Vampire dengan senyum santai dan mengejeknya dengan sebutan Raja Nyamuk. Ia menantang vampir itu, bertanya mengapa mereka tidak bersenang-senang saja. Lord Vampire pun tertawa dan mengatakan bahwa MC datang tepat pada waktunya. MC mengamati Lord Vampire dengan tatapan penuh perhitungan dan berkata bahwa mereka memang akan bersenang-senang. Vampir mengatakan bahwa mereka kehilangan jalur utama, lalu memerintahkan vampir-vampir lain untuk mengepung para penyintas. Lord Vampire bertanya apakah MC berniat menyelamatkan mereka. Namun MC dengan percaya diri mengatakan bahwa teman-temannya mampu menangani para vampir lainnya. Mendengar itu, Lord Vampire tertawa dan berkata bahwa jika keadaannya berbeda, ia mungkin akan merekrut MC untuk bekerja di bawahnya. Sungwoo menolak tawaran itu, mengatakan bahwa ia tidak membutuhkannya karena ia memiliki teman-temannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah skeleton muncul dari dalam bus dan melesat menuju Raja Vampire. Lord Vampire tampak kecewa dan bertanya apakah Sungwoo benar-benar berpikir makhluk itu bisa membunuhnya. Saat Lord Vampire menebas skeleton itu, ia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah bom yang diluncurkan bersama skeleton. Teman-teman Sungwoo segera menembakinya,
memicu ledakan besar. Semua vampir terdiam ketika melihat pemimpin mereka tergeletak di lantai. Mereka meyakinkan diri bahwa Lord Vampire tidak akan tumbang dengan mudah. Ketika mereka melihat Sungwoo dan rekan-rekannya masuk ke dalam bus dan mengejarnya, yang mereka temukan hanyalah tumpukan mayat monster. Sungwoo sendiri telah melarikan diri melalui sebuah lubang setelah meledakkan bus, menumbangkan banyak vampir sekaligus. Sementara itu, Madam yang mengejar para penyintas mendengar suara ledakan dan mulai bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi pada Lord Vampire. Madam menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa Lord Vampire terlalu kuat dan tidak mungkin dibunuh oleh MC. Ia memerintahkan mereka untuk fokus mengejar para penyintas. Namun, saat ia menoleh kembali, ia mendapati keduanya telah mati tergeletak di lantai. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang menyakitkan di belakangnya dan terdorong oleh serangan Jisoo. Ia melihat Madam Vampir dengan api menyala di matanya, bersiap menghadapi Jisoo. Sementara itu, Han-ho dan Taesong berhasil mengarahkan para penyintas ke tempat yang aman. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana Sungwoo. Han-ho masih menyimpan belatinya, meski mereka berharap tidak perlu menggunakannya. Namun, nasib berkata lain ketika seorang vampir muncul dari belakang. Vampir itu telah ditempatkan oleh Lord Vampire untuk menjaga perimeter. Ia menjebak mereka dan dengan nada mengejek bertanya apakah mereka bersedia membantunya menaikkan level. Taesong segera menyerang, mengira vampir itu lebih lemah dibanding yang lain. Han-ho mencoba menghentikannya, tetapi gagal. Vampir itu menahan serangan Taesong dan hampir menghantam punggungnya. Namun Han-ho tepat waktu melempar pedang-pedangnya. Vampir itu melompat ke udara untuk menghindari serangan Taesong, tetapi Han-ho kembali melempar beberapa pedang, mengenai wajah vampir itu dan menjatuhkan ke tanah. Han-ho hampir tak percaya bahwa ia baru saja mengalahkan seorang vampir. Namun, ia segera menyadari bahwa belum ada emas yang diterimanya, menandakan pertarungan itu belum selesai. Dipenuhi amarah, vampir itu bangkit kembali dan memaki mereka karena telah merusak wajah indahnya. Sementara itu, MC telah membakar habis para vampir kelas rendah. Ia menyadari bahwa ancaman sebenarnya masih belum tersingkir. Tiba-tiba, Lord Vampire kembali berdiri di atas bus. Kali ini, auranya terasa berbeda, seolah ia mengenakan kulit premium. MC pun menyadari bahwa membunuhnya tidak akan mudah. MC menyiapkan beberapa skeletonnya untuk menahan Lord Vampire yang melesat menyerangnya. Ketika Lord Vampire menempatkan dirinya di tengah-tengah skeleton orc, ia menghancurkan mereka dengan mudah. Menyadari bahwa mereka tak akan mampu menahannya lama, Sungwoo memanggil zombie dari dalam tanah. Lord Vampire sempat terkejut melihat zombie-zombie itu, tetapi ia tidak terlalu peduli karena tahu mereka tidak akan cukup kuat untuk melukainya. Saat ia membunuh salah satu zombie, MC mencoba membakar korpsnya. Namun kali ini, Lord Vampire telah siap. Ia menggunakan darahnya untuk menciptakan cermin darah yang ditembakkan dengan tekanan sangat tinggi. Meski serangan itu tidak terlalu mematikan, kekuatannya cukup untuk menghentikan upaya Sungwoo membakar pasukannya. Mengubah taktik, MC mengerahkan prajurit-prajuritnya ke depan dan mengaktifkan sinergi Cerberus, yang meningkatkan kekuatan mereka terhadap satu musuh. Namun, Lord Vampire dengan mudah menebas 3 prajurit dalam satu serangan. MC segera menyadari bahwa ia tidak bisa memenangkan pertarungan jarak dekat dengan pasukannya. Ia pun mengarahkan serangan menggunakan pedang. Saat Lord Vampire menangkisnya, ia mengejek dengan mengatakan bahwa pertarungan ini membosankan dan bahwa inilah batas kemampuan manusia yang tak kunjung berkembang. Sungwoo bertanya kepadanya apakah ia menyebut monster-monsternya sebagai versi dirinya yang telah berevolusi. Lord Vampir itu dengan bangga menjawab bahwa hal tersebut merupakan peningkatan besar dibandingkan manusia. Ia percaya bahwa yang kuat ditakdirkan untuk memerintah yang lemah. Menurutnya, begitulah cara dunia berjalan sepanjang sejarah manusia. Masyarakat modern menganggapnya sebagai penjahat karena ia adalah seorang pembunuh berantai. Namun akhirnya, ia mendapatkan kesempatannya ketika apokalips dimulai. Lord Vampir itu menganggap dirinya sebagai salah satu yang terpilih, sama seperti manusia-manusia lain. Sungwoo menggelengkan kepalanya saat menyadari bahwa rencana Lord Vampir itu tidak lebih dari pengorbanan yang sia-sia. Ia bertanya apakah Lord Vampir itu masih mempercayai semua omong kosong tersebut, lalu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menganggapnya serius dalam 100 tahun terakhir, sampai akhirnya ia mendengar Madam yang memanggilnya untuk meminta bantuan. Ia tidak percaya bahwa Madam Vampir bisa dikalahkan oleh manusia, karena ia menganggap dirinya jauh lebih unggul. Namun, selama pertempuran berlangsung, ia menyadari bahwa ia bahkan belum berhasil menyerang Jisoo. Ia berdalih bahwa alasan ia gagal adalah karena ia tidak pernah benar-benar berlatih.
Madam Vampir memang memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi semua serangannya monoton dan tidak terkoordinasi. Hal itu terjadi karena ia terlalu lama bergantung pada Lord Vampir dan hanya mendapatkan pengalaman dari pertempuran-pertempuran mudah. Pada saat itu, Jisoo menebas Madam yang menjatuhkannya dan menghabisinya. Ia bahkan mengucapkan terima kasih atas rasa percaya diri Madam Yang. Sementara itu, keadaan tidak berjalan mulus bagi Hanho dan Taesung. Vampir yang mereka hadapi menawarkan kesempatan untuk bergabung dengannya. Ia berkata bahwa di dunia yang tidak adil ini, mereka memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik sebagai vampir di bawah perlindungan Lord Vampir. Mereka memilih untuk mengikuti yang kuat dan hidup dengan memangsa yang lemah. Ia kembali menanyakan apakah mereka ingin bergabung dengannya. Hanho menjawab bahwa ia benar, membuat Taesung sempat berpikir bahwa Hanho akan berpihak pada vampir. Namun, Hanho melanjutkan dengan mengatakan bahwa pihak yang ia pilih jauh lebih kuat daripada pihak vampir tersebut. Tiba-tiba, seorang pengendara motor muncul di belakang vampir itu, mengalihkan perhatiannya sesaat. Memanfaatkan kesempatan itu, Hanho melemparkan pedangnya. Vampir itu menembak, dan pedang tersebut melesat ke arah pengendara motor, menghantam perutnya. Untungnya, pengendara itu tidak terluka karena ada skeleton yang melindunginya di depan. Ternyata semua itu adalah bagian dari rencana Hanho, dan target sebenarnya adalah pedang tersebut. Hanho berubah ke mode kekuatan penuhnya, berdiri dengan percaya diri di hadapan vampir. Vampir itu langsung bergerak saat melihat perubahan tersebut. Ia menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Rasanya seperti menyerang lantai logam yang keras. Hanho membalas dengan serangan cepat dan beruntun, memanfaatkan kemampuan serta statistiknya yang tinggi. Taesung dan Kyungsoo ikut bergabung, menyerang vampir itu bersama-sama. Vampir tersebut mencoba menyerang Taesung, tetapi Hanho menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Hanho mengatakan bahwa selama ini ia terus meningkatkan kelincahannya untuk menghadapi musuh seperti ini, sehingga vampir itu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ia berperan sebagai tameng yang terus menekan vampir, sementara dua lainnya berusaha menghabisinya. Vampir itu menyadari bahwa serangan individu mereka memang tidak terlalu kuat, tetapi ketika digabungkan, serangan tersebut menjadi sangat mematikan. Selain itu, mereka memiliki tank yang bisa bergerak cepat untuk melindungi rekan-rekannya. Saat pertarungan berlangsung, Hanho menyadari bahwa kekuatannya mulai menurun. Vampir itu pun menyadari bahwa kekuatan Hanho memiliki batas waktu. Pada saat itu, seorang goblin menyerang Hanho. Hanho membunuhnya dengan pisau, kembali mengaktifkan kekuatannya. Hanho kembali menyerang vampir itu sambil mengatakan bahwa ia bisa terus mendapatkan kekuatan sebanyak yang ia mau, karena mereka memiliki banyak goblin yang siap digunakan. Ia mengingatkan ucapan vampir itu tentang hidup bersama yang terkuat sebagai cara terbaik untuk bertahan. Hanho mengatakan bahwa pemikiran itu sepenuhnya salah. Cara bertahan hidup yang sesungguhnya adalah hidup bersama teman-teman yang bisa dipercaya. Hanho pun mengalahkan vampir tersebut dengan kekuatan persahabatan. Ia bahkan melontarkan komentar aneh, mengatakan bahwa mereka bertahan hidup dengan cinta dan kedamaian. Vampir itu tertawa ketakutan dan mengakui bahwa ia telah kalah sejak memilih hidup dengan cara seperti itu. Sementara itu, Lord Vampir semakin marah ketika melihat vampir elitnya mati satu persatu. Sungwoo menatapnya dan mengatakan bahwa sekarang gilirannya, serta bahwa ia sudah mengetahui semua kelemahannya. Pertama, Lord Vampir tidak bisa menggunakan senjata. Awalnya, Sungwoo mengira senjata tidak berguna bagi mereka karena mereka mengandalkan kekuatan fisik. Namun, setelah mengendalikan beberapa vampir sebagai skeleton, ia menyadari bahwa hal itu adalah kelemahan fatal bagi kelas vampir. Kedua, pertahanan Lord Vampir rendah meskipun regenerasinya tinggi. Pergerakannya juga besar, tetapi tidak efisien. Ketiga, ia tidak memiliki mana dan sepenuhnya bergantung pada darah untuk menggunakan kemampuannya. Lord Vampir bahkan telah menggunakan darah dewa, yang menguras kesehatannya setiap kali ia menyerang. Kelemahan terakhirnya adalah kebiasaannya berbicara terlalu banyak. Sungwoo mengatakan bahwa jika ia berada di posisi Lord Vampir, ia tidak akan berbicara dengan musuh dan akan langsung menyerang seorang necromancer. Terprovokasi, Lord Vampir mengaktifkan ruang darah dan menyerang Sungwoo. Namun, Rikti berhasil menangkis serangan itu dengan skill parry. Rikti kemudian melemparkan botol air slime ke wajah Lord Vampir. Asam dari cairan itu mulai melarutkan kulitnya dan merusak penglihatannya. Dengan darah yang menipis dan tubuh yang terlalu lemah untuk beregenerasi, Lord Vampir kini berada dalam kondisi kritis.
Sungwoo memerintahkan para skeletonnya untuk menghabisi Lord Vampir. Meski masih berbahaya, kekuatannya jelas telah menurun. Mencium bau darah, Lord Vampir bergerak melewati beberapa prajurit yang menghadangnya untuk menuju bangunan. Sebelum ia mencapainya, dia disergap oleh skeleton di atas yang menembakinya. Sungwoo telah memperkirakan hal ini, menunjukkan bahwa ia sudah menempatkan skeleton di gedung tersebut. Dalam keadaan terluka parah, Lord Vampir terjatuh. Sungwoo memutuskan untuk mengakhirinya secara dramatis. Skeleton-skeletonnya menyeret Lord Vampir ke dalam ruangan yang dipenuhi korps monster. Sungwoo kemudian menghancurkan bangunan itu, mengakhiri hidup Lord Vampir sepenuhnya. Ia memperoleh 10.000 emas karena membunuh pemain istimewa, ditambah 30.000 emas dan sebuah tiket item cerang sebagai hadiah penyelesaian misi No Country for Wicked Men. Hadiah tersebut juga memberinya kemampuan eksklusif baru. Ketika rekan-rekannya tiba, mereka merayakan kemenangan itu bersama. Sungwoo tersenyum, berpikir bahwa meski dunia mungkin akan berakhir, ia akan tetap bertahan bersama mereka.